Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Gak ada harus nunggu dulu sampai 17 memang. Ya, sekarang 17. Nah, 17 ini reading. Kalau sudah reading itu berarti kita belajar. Kalau sudah melihat reading itu skill. Skill reading itu punya sub skill. Sub skillnya itu ada getting main idea, mendapatkan ide utama, kemudian informasi tersurat gitu ya. Kemudian informasi tersirat. Kalau informasi tersurat itu kalau kita bilang explicit information gitu atau detailed information. Ada lagi yang inferential meaning. Jadi kalimatnya sebegitu tapi maknanya apa gitu ya. Jadi kadang-kadang maknanya itu enggak seperti yang di kata-kata itu. Nah, ketika sudah ngomongin reading comprehension atau reading skill, pasti yang ditanya itu gitu. Main idea, kemudian supporting idea atau information, detailed information. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Ada teks tentang coronavirus ya. Coronavirus identification and prevention. Nah, kalau Bapak Ibu baca normal, dalam keadaan normal kan harusnya dibaca nih keadaan normal ya. Tapi karena kita sekarang adalah keadaan tes, jadi pakai triknya adalah lihat dulu pertanyaannya dia minta apa sebelum kita terlanjur baca yang mungkin nggak ditanya gitu ya. Sekarang kita ke pertanyaannya apa nih? Nomor 17. Ini nomor berapa ya? 18 atau 17? Nomor 18 yang corona. Oh, sekarang 17. Oh, ya, sekarang 17, men. Oke, kalau gitu kita ke 17 dulu. There are several students who are very active. Ini sudah berarti kepikirannya sudah membayangkan di kelas ya. While some others. Ini ada yang bocor ya kayaknya Bu Mus. Jadi tidak di-mute. Bukan sekedar hanya dibahas saja. Itu siapa tuh yang ada? Masuk suaranya. Bagaimana peluang Okay. There are several students who are very active while some others are inactive. Biasalah ini di kelas ya, kita sering ketemu anak-anak yang sebagian aktif, sebagian tidak aktif. The inactive students feel bored, bosan ya, with the way the teacher is teaching. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap semua anak aktif itu pasti bodoh atau males. Jangan-jangan karena kita yang membuat mereka tidak aktif itu. Karena tidak challenging gitu ya. They found it monotonous. Jadi mereka ngeliatnya kok monoton sih belajarnya. Nah, bisa jadi akhirnya nggak mau aktif, nggak mau terlibat lagi karena bosan pasti nanya gitu. Dia udah tahu. Itu sebetulnya kadang-kadang anak pinter gitu ya. Consequently, nah akhirnya the class is not conducive for a lesson. Jadi mereka ngobrol kan, atau gangguin temennya kan, ini nggak kondusif. Dan jangan menganggap anak begitu tuh nakal. Justru mungkin mereka karena pengen sesuatu yang challenging, akhirnya nggak energinya masih banyak, akhirnya diem nggak mau, aktif belajar nggak mau, jadi ngegangguin. Jadi consequently the class is not conducive. Based on the situation, nah sekarang kalau melihat pada begitu, maka action research yang cocok itu kita ngomongin apa? Yang disorotnya. Yang teaching method. Ya, Teaching method. Teaching method. Kenapa? Kata apa yang membuat Ibu terarah ke jawaban E? Students still bored. Students still bored the way the teachers teaching. Oke. Jadi karena dia bosen gitu ya. Kenapa enggak saya balikin, kenapa enggak A? Kalau teknologi bisa saja siswanya bosan juga. Ya berarti teknologinya. Berarti action research mau bikin teknologi instruksional dong, Bu. Yang dibahas di atas bukan teknologi, jadi hanya penyelesaian caranya saja. Caranya ya, the way the teachers teaching. Kenapa enggak learning media, Bu? Kalau media pembelajaran di situ juga bukan fokus di medianya, tapi cara kita dalam proses pembelajarannya. Oke. Kenapa nggak learning evaluation?
Learning evaluation. Oh, evaluasi pembelajaran. Di penilaian evaluasi. Karena ini lagi ngomongin teaching ya, bukan Iya. ngomongin evaluation. Oke, kenapa nggak di learning material? Karena materi itu tergantung pembawaan diri. Materi Iya, itu karena tergantung materi pembawaan diri. sekompleksitas setinggi pun nih, kalau cara gurunya ngajar bagus, enak aja gitu ya. Karena kalau materi sesederhana apapun, kalau gurunya cuman silakan baca, kerjakan, ibunya nggak baca dulu bentar ya, gitu dia tetap aja anaknya tidak, jadi tidak tertantang ya. Oke, jadi jawaban nomor 17 adalah teaching method. Karena kata-kata feel bored with the way the teachers teaching. Oke. Karena bisa jadi feel bored juga dengan instructional technology, dia feel bored gitu. Tapi ini feel bored dengan gaya ngajarnya si guru. Oke, 18. Yang tadi 18. Kita lihat soalnya dulu langsung ya, Bu. Coronavirus itu sampai thank you for your attention and support, itu satu paket teksnya. Yang ditanya apa? We are informed from the text that, nah berarti dia menanyakan main idea. Main idea itu gimana cara nyarinya? Bapak Ibu, ketika saya bikin buku kelas 10, itu yang bikin CP-nya itu namanya Bu Windy. Jadi yang bikin CP Kurmer itu namanya Bu Windy yang SMA itu. Bilang gini, Bapak Ibu boleh kok ngajarin secara langsung bagaimana detail cara mencari main idea. Berikan waktu 10 atau 15 menit atau 20 menit yang namanya mini lesson. Jadi tanda kutip, ceramah itu boleh, cuman jangan sering-sering dan jangan lama-lama gitu. Jadi atau dipilihin dulu materi yang memang kita perlu ceramah itu yang mana. Ya, tidak semuanya harus dengan metode ceramah dan jangan lama-lama. Nah, contoh salah satunya getting main idea ini. Saya sendiri sama Pak dosen teman saya sama Bu guru SMA yang belajar satu tim dengan saya untuk bikin buku itu, sampai bikin bahasa yang sederhana untuk memberitahu guru bagaimana ngajarin getting main idea itu ternyata tidak mudah ya. Jadi Bapak Ibu juga harus belajar, jangankan ngajarin anak cara getting main idea, kita sendiri harus cari caranya. Sebentar, Pak Bu Mus, ini ada apa? Lobet bentar ya Bapak Ibu ya. Boleh dipikirin dulu ya ceritanya. Harusnya saya jangan bilang lobet ya. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Padahal saya sepertinya mau off dulu. Cari ini ya, cari dulu. Ya silakan. Jangan lupa sambil cari argumennya ya, bentar. Threat of coronavirus COVID or the other epidemic that could give impact to Amara School. Kayaknya bagus dia, Bu Anis. Iya, Bu, ada apa? Kayaknya bagus deh ya, kalau 18 ini. Iya, Bu. Belum begitu nganu ya. Karena cuma dia yang positif. Sisanya negatif. Data security menyarankan. Cocok yang D ya, Bu ya. Iya, Bu. Yang D. Tes Jadi yang ya. positif. Baik Bapak Ibu, what is your answer for number 18? Delta. Delta, why do you choose that? Itu doang yang positif, Man. Jangan Sisanya yang positif. ya, Positif gimana Bu? kalimatnya 7 bulan. positif. Maksudnya maknanya Kalimatnya positif. Oke. Kalau yang A maknanya negatif. negatif. Yang kedua juga yang B Negatif. negatif. Yang ke C Lebih negatif. Lebih negatif jadi, lagi. lebih negatif. Ada istilah komparatif ya, negatif sama lebih negatif. Iya. Kemudian yang E, Tidak menyarankan. nah, Negatif. itu salah satu ya Bu, Bapak Ibu, itu salah satu trik ya. Kita belum baca tapi salah satu triknya. Tapi Ibu baca semua ya Bu ya, A, B, C, D saya baca semua. Kok ini efeknya negatif ya? Tapi Bapak Ibu coba lihat ada 2 jawaban yang kontra, betul nggak? Kalau yang A, Bu, Bapak Ibu coba temukan, ya kayak majalah Bobo nih, coba temukan 5 perbedaan. Enggak, kalau di sini Bapak Ibu coba temukan 2 jawaban yang sangat kontraproduktif, yang sangat ini
ini A, ini non A. Ada nggak? Jadi yang sangat bertolak belakang. Ada dua jawaban yang sangat bertolak belakang. Kalau saya yang A, karena security Medeni. Gini, maksud saya dari A, B, C, D, E ada dua jawaban yang sangat kontra. D dengan E. D dan E. D dengan E. Coba cek lagi. Yang sangat kontra. Yang betul-betul kebalikan. Ada apa sama apa? C. B dan D. Mbak dicek lagi. C. Ya. C delta. Apa dengan C apa? delta. Apa dengan apa yang sangat kontra? Seperti gini Bapak Ibu. I agree dengan I disagree. Itu kan sangat kontra ya. I think so sama I don't think so. Itu kan sangat kontra. Ada nggak jawaban di sini yang sangat kontra? Dua. A dan B. M. Cari yang ada kata not, yang satunya nggak ada kata not. D dan E. D dan E. Nah, Dan Bapak E. Ibu, ini salah satu triknya. Trik yang lain adalah kalau ada dua option yang sangat kontra, maka jawabannya ada di salah satu dari dia. Karena dasar kalau pembuatan soal itu nggak mungkin setipe. Jadi nggak mungkin sama maknanya gitu ya. Kalau misalnya saya jawabannya A, I think so, B, I agree, itu kan sudah tipe-tipe sama ya. Kalau tadi bilang Ibu positif gitu ya. Nah, tadi kata Ibu bilang, dari A, B, C, D, E yang positif cuma D. Oke, itu salah satu trik. Trik yang kedua adalah, ada dua option yang sangat bertolak belakang, itu pasti jawabannya di salah satu. Artinya, yang lain nggak usah dipikirin gitu. Jadi, nah sekarang dicampur sama yang Ibu tadi, di antara A, B, C, D, E yang positifnya cuma D, apalagi D itu kontra dengan E, maka jawabannya kalau nggak D ya E, gitu ya. Betul nggak? Tapi untuk memilih D atau E itu dengan C, dengan B, dengan A itu setipe, kan gitu ya? May deny the visitors. The visitors do not need to measure. Kan nggak mungkin, nggak logis ya Bu ya. The security may deny the visitor. Masa security-nya nyuekin gitu kan? The visitors do not need to measure. Masa pengunjungnya nggak perlu dicek? Kan kita dulu ketat banget kan? The security ignores dengan deny kan sudah sama-sama ya Bu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ada jawaban yang sama atau mirip, pasti bukan di situ. Nah, itu trik ketiga. Ya, kalau ada jawaban yang mirip, setipe maknanya pasti bukan di situ. Kalau ada jawaban sang kontra, pasti ada di salah satu dari keduanya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. D. Ya, begitu ya Bu, salah satu triknya. Kenapa Bu Nining nggak triknya adalah membaca? Ya silahkan, tapi kita kan lagi main waktu ya. Jadi ceritanya ini lagi ngejar supaya ada waktu yang banyak untuk yang memang butuh waktu mikir lama gitu. Oke, next number 19. The lights went out, blah blah blah. I was trying to fix the computer. The best conjunction for the sentence is Ibu Bapak yang ngajar SMP kelas 8. Ini ada materi begini ya. Halo, apa jawabannya? While. While. Kenapa while? Ada verb ing, apa itu? Subject. Apa yang membuatnya object. harus menjawab while? Oh, Kata kuncinya apa? kalimat Trying. pertama past tense dan Kalimat kalimat pertama past tense, kalimat yang keduanya continuous. Past continuous. past continuous juga past tense, Bu. Ayo perbaiki kalimatnya. Kalimat pertama past tense, kalimat kedua past continuous. Lah past continuous itu past tense, Bu. Ayo, yang benar yang gimana? Kalimat pertama itu simple past tense, kalimat keduanya past continuous tense. Nah, ya. Oh iya. Kita kalau lupa, anak-anak ini past tense, kata anak-anak yang pintar. Past tense apa dulu nih? Past Karena malas aja ngomongnya. juga past tense. Past continuous juga past tense ini. Past simple juga past tense. Jadi yang the lights went on itu simple past tense.
I was trying to fix the computer itu past continuous tense. Nah, kenapa kalau ada past tense sama past continuous tense? Salah. Kenapa kalau ada simple past tense sama past continuous tense harus while? Karena kegiatannya karena kegiatannya lagi bersamaan ya. Oke. Kalau bersamaan maka kata conjunction-nya adalah while. Bisa dua, yaitu bisa when atau while. Alhamdulillah di sini Ibu nggak dipusingkan dengan when. Jadi langsung jatuhkan pilihan kepada while. Kalau di sini ada when, bingung kita. Karena dua-duanya bisa ya, when sama while. Makanya itu penulis soal itu nggak boleh memasukkan jawaban yang akan membingungkan. Untuk orang-orang yang sudah paham tuh nggak boleh yang membingungkan. Harus yang pasti itu jawabannya. Gitu. Kenapa nggak before ya kira-kira? Karena nggak sesuai rumus ya. Rumusnya kalau ada past simple, kalimatnya satu pas simple, satu pas continuous. Itu kalau nggak when, while gitu aja lah intinya Mbak ya. Jadi udah don't care lah sama A, B, D, dan E. Oke? Jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Kalau ini sebenarnya udah mengerucut, sudah enak ini ya. Langsung keywordnya adalah ada went out, ada I was trying. Oke? 20. Charlie had been fairly nice. Charlie had been fairly nice about the whole thing. He seemed genuinely pleased that I was coming to live with him for the first time with any degree of performance. He'd already gotten me registered for high school and was going to help me get a car. The coherence, ini doyannya Profesor Emi. Koherensi dan cohesiveness katanya ya. Coherence itu apa? Kalau di sini itu ditunjukkan dengan kata apa coherence itu? Alfa? Kenapa Bu alfa? Kecocokan. Cocokan apa dengan apa? Pronoun pengganti. Pronoun ya. Ya, kenapa tidak BA juga pronoun? Kalau I itu kan pengganti si yang bercerita. Writer. Pengganti penulis gitu ya. Pengganti. Berarti nggak matching jenang. Nggak matching, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi nanti ini kalau Bapak Ibu paham ini, kalau Bapak Ibu ngajari nulis sama siswa, ini harus dijaga. Jangan sampai switch subjek tiba-tiba di tengah sebelum ganti paragraf. Itu akan membingungkan yang jawab pertanyaan. Misalnya begini, kita ngomongin Charlie. Charlie terus yang jadi subjek. Gitu. Jangan tiba-tiba di tengahnya misalnya, Charlie had been very nice about the whole thing. I really like him because bla bla bla. I think itu gimana kalau mau diturunin dulu di paragraf yang baru. Itu selewat kayak sederhana ya. Ternyata saya bisa menemukan kepusingan anak jawab soal saat paragraf yang dibuat tidak coherence. Jadi saya pernah tahun kemarin itu di PSAS kelas 7. Ya saya sama teman ketika ada pelatihan itu, bener yang soal itu ya bener-bener tidak mencerminkan coherence. Karena anaknya bingung, yang tanya Mrs. atau Mr. kan ada Mrs. sama Mr. apa gitu ya. Terus ada anaknya tiba-tiba masuk, namanya tadi ada mirip-mirip, jadi ini sebenarnya siapa yang jadi subjeknya katanya. Itulah coherence itu pada konsistensi. Jadi Charlie ya Charlie terus gitu yang diomongin. Kalau saya mau ngomongin diri saya mau jadi subjek, ganti dulu paragrafnya gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah Charlie and he. Charlie had been very nice. He nanti ngomong, masih ngomongin si Charlie nih gitu. Ari saya di situ apa gitu kan? Ada he seemed genuinely pleased that I was coming to live with him. Si I itu hanya bagian dari yang menyebabkan dia senang. Charlie itu begini. Dia itu senang banget saya datang. Nah, jadi saya itu bukan sebagai yang jadi pokoknya gitu, tapi sebagai yang bagian dari yang dia suka itu. Oke? Next 21. Ke bawahin, iya. Nah, Bapak Ibu jangan dulu dibaca. Udah kadung dibaca dan kadung pusing. Lihat kalimat terakhir.
Ini harusnya Maaf. jangan di situ tempatnya ya. Harusnya the best choice di bawah. Karena dia udah bukan bagian kan ya. Bu Mus ya nanti kalau next Oh, ada iya, Mem. session ini, the best choice dia ke bawahin. The best choice to fill the gap is, nah artinya yang kita butuhkan hanya fokus di yang titik-titik itu kan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan ngabisin waktu dari awal sampai akhir baca gitu. Karena yang diminta cuma itu doang. Not just air, obviously, blah blah blah, these roots are regularly sprayed with a nutrient-rich solution. Itu dulu deh sampai situ. That gives them just what they need for optimum growth. Itu kan sebenarnya nerangin ya, solutionnya ya. Nah inilah kenapa Bapak Ibu perlunya relative clause. Tanda kutip, dia kan nerangin kata sebelumnya. Jadi ketika kita potong di kata sebelumnya juga nggak apa-apa gitu. Karena yang fokusnya adalah sekarang yang sebelum these roots. Not just air, obviously, blah 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 blah, these roots are regularly sprayed with a nutrient-rich solution. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau memasukkan frase apa nih di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Halo. Masih dibaca, Mem. Oh ya, silakan. Silakan. B. B, kenapa? Kenyambung bukan saja udara, tapi mungkin saja that ada. Sekarang pertanyaan pertama saya. These roots mengacu pada apa Ibu Bapak? Kan this itu kan sesuatu yang anaporik, Banyak. eksoporik, atau kataporik. Oh, This root, this itu di situ apa? Kata porik. Kataporik atau anaporik? anaporik. Ana. Karena this berhubungan Kalau dengan di ana depannya. berarti depannya ada ya. Makanya saya tanya, di situ apa? Harus dibaca sebelumnya. Itu ana ya. Kalau kita mau jawab siapa si dia atau siapa si kata itu dan nyarinya ke sebelumnya, berarti dia ana. Nah, sekarang kita cari ananya di depan. These rules itu apa? Mengganti apa? Nah, muncul lagi Yang tadi nyambung delta. sama coherence. Jadi apa Delta. dong yang subjeknya lah gitu lah ya. These rules itu yang apa? D. Plants. Sebentar. Plants. These rules itu apa? These rules itu mengganti apa? Roots hanging in the air. Ya, these rules itu roots yang this itu kan berarti apa? Yang plant. Yang di- plants, yang plants. Iya. Coba di Well, mana plants di kalimat are- sebelumnya yang dimaksud dengan these roots? With roots hanging. With roots. Roots lagi ya. In this experimental juga. garden, plants are grown as the name suggests in the air. Their roots dari Plants. plants Dari- ya, root dari plant kan. These roots berarti si plant ya. Nah sekarang kita sambungin. Berarti not just air, obviously bla bla bla. Itu harus satu paket. Yang mana yang if all atau that atau since atau while atau because? If all. Kalau if all, Keadaannya. kalau if all the lattices can be grown locally. Ada lattices di atasnya? Ya, Pusing ya, ada Bu? lettuces. Ada nggak lattices di atas, Bu? Lettuces nggak ada nampak. Nggak ada ya. Nah, berarti yang A nggak bisa dipakai jadi jawaban. Nah, dia tidak ada keterkaitan. Oke, B bisa nggak nih B? Nggak ada bahasa. Nggak ada juga. Kenapa nggak ada?
Gak bahas reduksi, Mem. Kenapa kira-kira kata apa di B yang mematikan itu sehingga tidak bisa dipakai jawaban? Huge reduction. Huge Lead to reduction? a high. Huge Ya. reduction? Are you sure? Etes. Oh, Bapak Ibu, B jawabannya. ya kalau ini B mau jadi jawabannya. Tapi kata Ibu B jawabannya. Kan tadi ada yang bukan B jawabannya, katanya kan. Kalau bukan B, Ibu apa yang menolaknya? Nggak nyambung ke roots-nya. Nggak nyambung ke Oh, roots ya? Kalau In harus nyambungnya gimana? reduction and the Bapak use Ibu, of water. gini, bacanya begini ya. Karena kalau jeda yang benar itu membuat kita jadi tahu pengelompokan kalimatnya ya. Not just air, obviously, blah 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 blah. These roots are regularly sprayed with nutrient-rich solution, kan begitu ya? That-nya di sini yang that gives them just itu kan nerangin solution ya, Bapak Ibu ya? Ya enggak? Si that ini kan relative clause ya? Nerangin solution, betul nggak? Iya, Mem. Ya, sekarang kalau kita pakai that di B, that itu nerangin apa? Air. Iya, maksudnya di kalimat sebelumnya ada nggak? Not just air, obviously that this would. Itu kan ketika kita lihat that yang that gives them itu kan that yang that gives them just itu kan mengacu pada solution ya. Nerangin solution kan? Ya. Nerangin kata sebelumnya ya nggak? Iya, betul. Nah, sekarang B. Strukturalnya bisa diterima nggak ada kata obviously tapi tiba-tiba ada that gitu. Harusnya nerangin apa Harusnya sebelumnya. nerangin sesuatu dulu kan? Iya. Ya, harus ada sesuatu, keterangan. kata benda, baru ada that, this gitu ya. Betul nggak? Makanya itu yang B itu tertolak. Gitu. Setuju dulu nggak? Boleh, tidak setuju. Setuju nggak? Bahwa A tertolak karena ada kata leteses, di atasnya nggak ada. B tertolak karena ada kata frase that. That itu mengacu pada sesuatu yang diterangin. Di situ belum ada. Belum ada yang ditujunya. Nggak ada. Iya, setuju. Ya, oke ya. Sekarang yang C. Kira-kira masuk apa enggak? Masuk. Enggak. Kenapa masuk? Yang masuk boleh. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Nyambung dengan obviously. Aeroponis apa ya? Since aeroponis is actually more environment friendly, these roots are regularly sprayed with a nutrient-rich solution. Sekarang yang D. While plants are grown with roots hanging in the air, these roots are regularly. Oh, kira Bapak Ibu yang C masuk apa enggak? Kalau aeroponis ada roots-nya enggak? Ada. Nggak ada. Ada? Enggak ada. Kan ceritanya di awang-awang itu ya. Ya enggak? Iya, iya, iya. Iya. Sedangkan kita ngomongin dari roots ya. Berarti C tertolak. Sekarang antara D dan B. While plants are grown with roots hanging in the air. Sekarang ada because the reduced use the natural resources will be vital. Mana yang dekat sama pembahasan roots regularly sprayed? Delta, delta. Delta. Gitu ya? Iya, betul. Begitu ya urutan pemikirannya ya. roots-nya. Boleh kalau yang mau mengkonfirmasi dulu ada yang berbeda pendapat? Ya, kalau masih pusing kita pending ya. Ini butuh sebentar. Keluarin dulu nih Elman. Kita pending dulu 21 ya. Nah, kita samper lagi. Nah, Bapak Ibu kayak gitu ya kalau trik-trik menjawab soal, yang pusing jangan habis-habisin. Kalau udah pusing diamin dulu. Karena jangan-jangan waktu kita yang harusnya untuk jawab yang mudah jadi habis gitu maksud saya. Gitu ya. Nanti kita kalau dia kembali lagi aja kan bisa ya. Kalau di itu ya ada previous kan bisa nggak kalau ngerjain itu ngulang Bisa, ke nomor bisa. ya bisa. Artinya Bapak Ibu pending aja dulu. Kalau jawab nanti tandain ya jawab dulu terus tandain misalnya saya mau balik lagi ke nomor sekian. Gitu, oke? 22. West Africa Ya, has struggled itu ini bacaan yang ditanya cuman apa? Ditanya cuman apa? Insurrection. Nah, ini bagusnya Bu Mus antonymnya ke bawahin. The antonym of the underlined word is, nah ini kayak gini yang saya bilang
cek Sunda mah dilaporkan we-nya ya bisa, alhamdulillah, nggak bisa nggak apa-apa. Tapi karena sekarang mah masih bisa googling, boleh. Jadi apa kata insurrection itu? Boleh Google apa itu insurrection. Sebetulnya ini mah mau ada di kalimat apa enggak juga cari insurrection doang ya. Apa Bapak Ibu insurrection? Kebalikannya. Pemberontakan. Kebalikan dari ya pemberontakan. Kalau kebalikannya apa? Penurunan. Pemberontak itu kan melawan ya, nggak mau ngikut aturan kan gitu ya. Berarti yang ikut aturan tuh berarti dia nurut. Nah, nurut tuh apa? Obedience. Nah, catat gitu ya. Nggak ada ininya, nggak ada teknisnya, nggak ada ilmunya. Ya, ingat aja lah. Next 23. John bla bla bla. Wah, rame nih Kak Bumus nih kayaknya mulai rame nih ini. John bla 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 money from his friends including Joseph bla 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 to buy the Sydney Herald right now. The words or phrases that best complete the blank spaces are, pertama, kita mengidentifikasi dulu, ini nanyain apa? Bapak Ibu ini nanyain apa kira-kira? Nanyain konsep apa? Kalau melihat dari option, dia nanyain konsep apa? Conditional. If conditional. Good. Conditional. Betul, ya. If conditional itu ada rumusnya. Nah, itu yang saya bilang. Ini mah bisa dipelajari ada rumusnya. Beda dengan kata-kata tadi ya. Sinonim, antonim itu nggak ada rumusnya. Sekarang Bapak Ibu. Kalau rumus yang Bapak Ibu tahu tentang if conditional kayak apa? Conditional tipe 1, 2. Tipe 1 yang kayak gimana, Bu? Simple present tense sama future. Atau sebentar, pertanyaan saya pertama adalah, kira-kira menurut Ibu Bapak itu if conditional itu apa sih? Sebelum masuk ke rumusnya. Pengandaian. Betul. Selain pengandaian? Diibaratkan. Selain pengibaratan? Angan-angan. Angan-angan. Terus selain itu? Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang, oke, kita simpan. Bapak Ibu mengatakan if conditional adalah kalimat untuk pengandaian gitu ya. Sekarang polanya apa? Tadi katanya ada rumus ya. Terus rumusnya gimana? If simple present tense, comma, future tense. This is rumus type apa 1. itu teh? Nah, kan Type ada yang 1. type 1 ya. Yes, nah, ternyata if conditional ada beberapa tipe kan? Ada type 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 yang gimana? If plus simple present tense, comma, future tense. Nah, Ibu Bapak, kalau tipe 1 itu pengandaian bukan? Pengandaian, tapi mungkin saja. Coba buat kalimat contoh deh. Aduh, ini gaya banget ya. If I have money, I will buy a car. I will buy a car. Ah, itu pengandaian, yakin? Yes. Conditional sentence. Kalau bahasa Inggris conditional itu apa sih? Condition itu? Bapak Ibu tahu lagu dong Unconditional Love ya? Iya, Bu masuk tahu. Apa sih condition di situ? Kondisi. Maksudnya tak. Jangan kondisi, Bu. Ya apa Bapak Ibu yang milenial mungkin tuh unconditional love. Tak terhingga. Pengandaian. Bukan pengandaian ya? Bukan pengandaian. Cinta itu harus unconditional. Ibu itu cintanya unconditional love. Tanpa pandang gitu. Tanpa syarat. Tidak bersyarat. Tak bersyarat. Berarti condition itu adalah conditional bersyarat. Syaratnya. Saya mau beli mobil itu syaratnya punya uang. Bukan andai sebetulnya di situ. Walaupun jadi if conditional itu jangan selalu diartikan pengandaian. Pengandaian itu yang tipe 2, tipe 3 itu baru pengandaian. Tapi secara umum condition itu kan syarat. Betul enggak? Saya akan begini syaratnya, kondisinya begini. Gitu ya. Nah, oke, tipe 1 ada yang simple present. Pertama, rumusnya adalah harus satu kalimat pakai if, satu kalimat pakai will. Itu pegang dulu ya. Jangan dilepas.
Satu kalimat ada if-nya, satu kalimat ada will-nya. Pasangannya ya, pertama itu. Barulah kita berbicara tensisnya. Kalau tipe 1, setelah if itu present simple. Dan setelah will itu apa? Setelah will apa? Verb 1. Jangan verb 1. Verb 1, verb 2 itu kan kita yang lihat di tabel, Ibu. Verb apa? Pokoknya itu kalau conditional sentence itu ada main clause, ada if clause. Kalau Iya, conditional tipe 1, 2, 3 itu semuanya ada main clause, ada sub clause. kalau tipe 1 itu untuk present yang bisa mungkin terjadi. Kalau Sekarang yang kita berbicara ciri. Kalau di tipe 1, setelah if itu tensisnya adalah simple present ya Bu ya. Dan setelah will-nya apa? Verb apa tadi? Jangan bilang verb 1. Verb apa? Infinitive. Infinitive verb. Kita udah ngomongnya udah bukan anak SMP loh ya. Kita rada-rada sedikit akademis ceritanya. Infinitive ya. Jangan pernah bilang verb 1. Kalau saya bikin tabelnya 1 di Inform boleh dong. Ya. Jadi nanti setelah if yang present tensisnya, maka setelah will-nya adalah Infinitive. Oke. Kemudian kalau tipe 2 setelah if-nya itu past tense, maka setelah will-nya jadi apa? Would. Would. Dan diikuti past future ya kalau kata Bapak ya. Jadi would Ya. plus infinitive verb juga kan. Jadi would will itu nggak boleh nggak infinitive diikutinya ya. Kemudian kalau tipe 3 setelah if-nya adalah tadi kan tipe 2 setelah if-nya past tense. Sekarang kalau tipe 3 setelah if-nya Past. Future. past Perfect. setelah if past perfect. Maka will-nya Past future perfect. past future perfect gitu ya. Itu dulu ya. Ini Ya. mereview dulu. Nah, sekarang John titik-titik money from his friends including Joseph. Saya Kalimat ada berikutnya rekamnya. titik-titik to buy the Sydney Herald right now. Ini butuh tipe berapa? Butuh tipe berapa? Tipe 1. Kenapa? itu ada to buy. To buy tidak menjadikannya menuju pada tipe 1. Saya ada Kenapa? rekamnya. Ada? Saya ada Kita belum minta jawaban. Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa ini merujuk pada tipe 1 kata apa? Right now. Right now. Sampai situ dulu ya. Jangan dulu ngabisin waktu untuk mikirin tipe 2, tipe 3. Orang ini cuma diminta tipe 1. Kenapa saya harus bilang tipe 1? Kan ada kata right now. Gitu. Pelan-pelan. Ini soalnya udah pada visioner sih Bu Mus. Jadi langsung loncat. Gitu. Sudah ada right now, artinya tipenya tipe 1. Kalau tipe 1 itu yang mana dengan mana? Kira-kira dari ABCD itu. Delta. DE. Delta dan E, kan gitu ya? Ya. Betul nggak? Antara D dan E. Kenapa? Sebetulnya kalau tipe 1 ada 3 jawaban. Kita satu-satu kan? Setelah tahu tipe 3, setelah tahu tipe 1, maka yang mungkin menjadi jawaban tipe 1 adalah C, D, dan E. Betul nggak? Ya. Betul nggak C, D, dan E ya? Ya. Oke, sepakat dulu ya. Nah sekarang kita cek yang C, will borrow sama unless he aims. Yang D, won't borrow sama unless he aims. Ya. Yang E, won't borrow sama if he aims. CD ada yang samanya? Ada. Ada apa? CD sama apanya? Unless. Sama unless-nya. DE sama apanya? Won't. Sama won't-nya, sama negatifnya. Sekarang tinggal masukin aja. Yang E. John will borrow money from his friends, including Joseph,
unless itu apa sih Bapak Ibu? Sama dengan Kecuali. If not, ya kan? if not. Kan tadi katanya pasangan will itu sama if ya. Pasangan if itu sama will ya. Kalau sudah ada will, Iya, pasti Ma'am. ada if dong. Nah, unless itu adalah if not. Jadi John bakal pinjam uang dari temannya, termasuk Joseph, kalau dia enggak beli. Sydney. Dia enggak beli. Orang logikanya benar nggak sih? Dia nggak akan, dia mau pinjam kalau nggak beli. Pinjam duit dong, mau apa? Tidak. Mau beli mobil? Enggak. Mau apa? Pinjam aja. Kamu nih nggak butuh kok minjem, ya hobi aja pinjam. Logikanya masuk nggak? Sekarang kita cek yang D. Enggak. John nggak akan pinjam uang dari temannya, termasuk Joseph, kalau dia tidak berniat beli. Logikanya masuk? Ya, true. Masuk, Nggak mau masuk. pinjam kalau nggak mau beli, gitu ya. Masuk. Yang E, nggak mau pinjam kalau mau beli. Kalau mau beli. Yang delta ini, delta. Delta. Sombong amat ya, nggak akan beli. Jadi jawabannya apa? Karena right now. Delta. Iya, enggak, jawabannya apa CDE? Yang tadi masuk Delta. logikanya? Yang D, nggak akan minjem kalau enggak beli. Gitu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ada logikanya, urutannya. Kenapa saya harus mengingatkan urutan dulu? Karena nanti kalau ketemu soalnya yang mirip, urutan awal-awal tadi sudah paham. Tinggal masukin ke, ini mah tipe 2. Kalau tipe 2 begini. Oh, itu ada yang raise hand ya? Silakan. Nanya, kalau Ya, misalkan conditional sentence itu bukannya harus ada if-nya. Berarti jawabannya yang E. Kenapa yang D? Ya kalau secara terjemahan memang yang D ya. Tapi kalau secara rumus yang E. Secara rumus itu maknanya juga masuk, Bu. If, unless itu kan if not. Dia sebetulnya pengen if he doesn't aim. Sama dengan unless he aim. Sama, Bu. If dengan if. If-nya sama gitu. Bukan berarti harus ada kata if, Bu ya. Tapi makna kalimat pertama pengandaian itu adalah ada will-nya, ada makna if-nya. Kan syarat Ibu tadi. Katanya if conditional. Katanya syarat. Bukan ada kata if-nya, bukan. Tapi ada persyaratan. Persyaratannya itu bisa negatif, bisa positif. Is that understood? Jadi bukan pada if-nya nggak ada. Bukan begitu. Karena unless itu adalah if not. Berarti ada if-nya dong. Maknanya. Nah, gitu ya, Bu ya. Okay, good question. Any other? Bapak Ibu, memang if conditional ini logika. If conditional, subjunctive itu logika. Dan itu bisa jawab itu dengan beberapa materi. Tensisnya masuk, gitu ya. Logikanya, maknanya harus masuk. Memang agak cukup berat. Makanya suka rame terus ya, Bu Mus, kalau bahas beginian. Ini baru tipe 1 loh. Belum tipe 2 sama tipe 3. Ya, biar tambah malam, tambah semangat. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, kita pending ya. Kita lanjut ke nomor 24. Oke. Ini apa, Bu Mus? Ini dari kata apa nih yang mau diturunin? Ya, oh ya. Mana nih? Enggak ada. Based on the text. Based on the text. Based on the text above. Nah, Bapak Ibu nanti kalau bikin soal juga begitu ya. Itu yang apostrofnya ke atas atau enggak? Enggak ya, enggak ada apostrof ya. Jadi Bapak Ibu kayak begitu ke anak-anak biar enggak pusing. Kalau bisa mah yang teks itu dikasih apa namanya? Frame ya. Sehingga frame dan bukan frame dia tahu ini mah frame yang ditanyain. Ini pertanyaannya yang based on the text above itu berarti diturunin atau yang atas dari hello sampai free itu dikasih frame. Jadi itu soalnya gitu. Itu teksnya yang di atas itu gitu. Oke. Based on the text above, nggak usah dibaca dulu ya Bapak Ibu ya. Kan kita lagi main trik-trikan. Tricky. If you shop at this store on Saturday, coba cari di atas Saturday. Ada nggak Saturday di atas? Ada. Ada. For a product price $120 during the rest of week, we have to pay as many as berapa sih kalau Sabtu kita mau beli yang harga 120? Kita lihat Saturday until 6. Please visit our store on Saturday for an additional $20
off. Berarti nah ini ibu-ibu pasti juara. Ini ibu-ibu ya kalau begini. Pinter matematikanya. Belum ibu-ibu kan. Belum ibu-ibu tapi teteh-teteh lah ya yang pinter nawar. Langsung, wah 120 ya? Enggak, itu ada 20% off. Langsung, set, jadi beli dah. Asalnya nggak mau beli, jadi beli karena apa? Karena ada diskon 20%. Sekarang jadi berapa harganya? 96 kayaknya 96 Langsung tanpa kalkulator. 96, karena kita biasa belanja. Begitu saya ngeluarin 100.000, nggak berani. Tapi begitu, enggak 100.000. 96, jadi berani ya. Padahal beda dikit. beda dikit. Tapi kan 96, kita bilang sesuainya gitu kan 96. Oke, jawabannya A ya. Ya, ini karena ada di Saturday for an additional 20% off, itu kata kuncinya. Ya, Saturday for an additional 20% off. Jangan 20% doang, nanti kaget, nanti jadi 132 tuh. Oh, additional 20% off, low prices-nya ya, nggak usah lihat saja. Sip. Nah, Bapak Ibu, kalau teman saya bilang, ini sebetulnya bukan soal bahasa, tapi soal matematika dalam bahasa Inggris. Ya teman, iya ini saya tadi masih dipakai di PPG ternyata ya. Jadi teman saya yang pernah bikin soal untuk pushbook tahun berapa gitu, dia bilang gini, ternyata loh katanya ini numerasi. Ternyata loh ya katanya yang kayak gitu tuh bukan soal bahasa katanya gitu. Yang soal bahasa yang kayak tadi yang if conditional itu. Kalau kita nggak ngerti maknanya, akan sih masalah makna ya kalau bahasa ya. Kalau yang tadi katanya soal matematik di Inggrisin katanya gitu. Kayak gini Bapak Ibu pernah nggak soal begini? Misalnya invitation card ya, kita ngasih soal invitation card, terus partinya dari jam 8 sampai jam 11. Kita nanyanya apa, Bapak Ibu, biasanya? How many time? Ulang. Sebetulnya itu bukan soal bahasa, itu soal matematik, tapi di bahasa Inggris gitu katanya. Jadi, so we have to be very careful in testing language skill. Itu saya nggak masuk katanya ya. Waktu dia bilang, kita hot, itu ceritanya hot loh. Enggak, itu bukan AKM. Katanya itu bukan, itu kalau masuk AKM benar, karena dia termasuk tipe numerasi jadinya ya, bukan literasi. Oke, next, zone 20, berapa sekarang? 25. It is nice to be a good teacher. Okay, what is your answer for this number? Charlie. Why? Dari pertanyaannya membutuhkan penegasan. Ada penegasan, tahu dari mana aku harus penegasan? Dari isn't it? Ya itu kan dari jawaban, Bu. Dari soal. Bu, soal yang baik itu harus membuat jawabannya, harus itu, karena ada kata itu. Itu begitu, Bu. Ibu jangan lihat jawaban dulu. Kebalik, Ibu jangan lihat jawaban. Kalau it must be. Tapi ini bagus ya, Bu Mus ya. Ini adalah contoh soal yang tidak baik kalau menurut saya. Iya. Tidak ada konteksnya, ya kan? Tidak ada penunjuknya. Misalnya, dia harus begini karena ada kata ini kan nggak ada kan? Iya. Nggak ada situasinya, nggak ada siapa si A si B itu siapa, di mana ngobrolnya, pada saat apa. Nah itu kalau kata Bu Ika dosen UPI itu, yang benar itu kalau kita ngajarin bahasa itu ada konteks. Ada pelaku, ada hubungan antara si penulis dan pembimbing siapa yang ngomong. Kalau begini nih beda. A.2, hai. B.2, hello. Kebayang nggak antara siapa dengan siapa? Antara siapa dengan siapa? Guru dengan murid. Are you sure? Belum tentu. Are you sure hai dengan hello antara guru dan murid? Kesopan pisan eta murid teh. Friends. Tanpa kita bilang A adalah student dan B adalah temannya, langsung punya kesimpulan ya. Tapi kalau A, good morning, B, good morning, itu pasti antara orang yang kenalnya nggak terlalu dekat. Bisa jadi guru dan murid. Atau yang punya kedudukan yang berbeda. Tanpa harus ada pengantar. Gitu. Bisa kan?
Tapi kalau ini apa coba? The appropriate expression to complete the dialogue. Ini apa ya? Sibling. It's nice to be a good teacher itu siapa yang ngomong? Apakah pelatih dengan yang dilatih? Ya kan? Ataukah rekan-rekan guru? Gitu. Tapi kalau dipaksa jawab kayaknya harus C aja lah ya Bu Mus. Ini dipaksa. Cuman ini yang memberitahu bahwa ini soalnya kurang bagus karena nggak ada konteksnya gitu. Ya, Kurang penunjuknya. kurang konteks. Nah, soalnya kalau dari it's ya udah it's di atasnya it's ya udah it's aja deh. Yang it's cuma C ya, yang lain yes. Kalau saya mau jawab yes juga iya. Kalau yes harus di sini yes it is. Kalau yes di sini. Bu. Nah, ini salah satu yang sering saya protes dari guru-guru bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan nih, ada kotak gambar ya. Is it a book gitu ya? Gambarnya buku. No, jawaban anak-anak apa yang diharapkan? Yes aja. Yes aja juga udah benar. Kenapa harus kamu salah? Kenapa Miss aku salah? Harusnya yes, koma, it, spasi, is, titik. Kalau nggak gitu salah. Kata anaknya. Nah, saya kalau ditanya orang barat, is it a book? Yes, mereka langsung ngerti gitu kan. Jadi kembali ke mazhabnya. Kalau mazhabnya pemahaman, yes itu benar. Ya kan? Kan ditanya, ini buku? Iya. Kita juga kalau ditanya, ini minum kamu? Nggak bilang, iya itu minum aku. Kan nggak harus gitu. Jadi emang kembali ke mazhab ya. Kalau mazhab pemaknaan bahwa language itu for communication, nomor A itu udah bisa. Ya nggak Bapak Ibu? Tapi ini ceritanya kita kan sosokan language academic ya. Jadi harus C lah ya. Oke, siap C. 26 nih jawabannya kayak kepaksa ya. Oke, Bapak Ibu sampai 25 dulu. Ada yang mau ditanyakan, mau dikonfirmasi? Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan ke nomor 26 ya. Bu, yang coronavirus tadi, Bu? Coronavirus itu yang mana ya? Lupa. Yang deny tadi, yang A. Bukan deny, Bu, tapi yang D ya. Yang ada should examine. Ya, maksud, coba tengok ke atas dulu, Bu. Boleh kita tengok, Bu. Kita tengok. Tengoklah Kalau dulu. di sini tengok itu orang sakit, Bu. Mau tengok siapa? Ya, boleh ke atas. Maklum orang Sumatera. Ya, enak ya kalau orang Sumatera. Kita tengok. Kalau di sini mau nengok siapa? Siapa yang sakit gitu. Kalau di sini mau jenguk siapa? Oh iya, masih siapa? Mau jenguk ya kalau di Jenguk. Ya, nomor berapa tadi ya? Lupa. 25 tadi, sekarang 26. Bukan, yang tadi katanya yang nanya coronavirus. 18, Bu. Moros. Hotel Moros ya. Amaros. 18 itu yang Amaros Hotel, itu yang D. Karena ada yang ingat? Oke, sampai kita. Kenapa D? Karena ada dua yang bertolak belakang. Kita karena D dengan E itu karena di antara A, B, C, D, E dua jawaban yang bertolak belakang itu adalah D dan E. Kemudian yang A, B, C, E itu setipe. Logikanya nggak masuk. Nah, berarti jawabannya adalah D. Gitu. Deny itu tidak melarang artinya ya, Bu? Deny itu ignore, Bu, sama. Oh iya, yang C. A dengan C kan sama, Bu, sama-sama. Ignore tuh deny. ABC sama. Nah, itu kayak nolak ya. Deny itu nolak kan? Iya. Iya, deny nolak. Terus ignore juga nolak gitu. Nyuekin gitu loh, deny itu nyuekin. Nggak nengok C tadi. Nggak. Oh, nggak nengok C. Ibu nengok lah, Bu. C-nya lagi sakit, Bu. Tengok lah. Senang saya teman-teman kalau saya pernah ke Batam sama Tanjung Pinang ya. Senang saya dengerin nada bicaranya kayak lagi bersajak. Next 26. Bu Mus.
Itu aja plastiknya kasih. Bentar. Kenapa jadi on mix? Bentar. Maaf ya. Gimana? Kita lanjutkan nomor 26 ya. Oke. Bapak Ibu, pertama nggak usah dibaca dulu ya. Bu Mus, there is something you should do, Bu Mus, on this item. Kira-kira apa, Bu Mus? Tadi lagi ini. Oh ya, boleh. 26. Kenapa, Mem? Ya, 26. Di Apa, Bu Mus? underline turunkan. Bu Mus lagi ganti kerudung dong. Saya berapa? Bu Mus, ada yang harus dilakukan Bu Mus apa dulu tuh di soal Di itu? underline The turunkan. underline expression Oh iya, shown. sorry. Nah, ini sambil kita mengingatkan, saya juga sering diingatkan sama teman. Soal itu harus benar, harus logis, harus nyaman dilihat sama siswa gitu ya. Thank you, Ma'am. Oke, jangan sampai membuat anak biarin aja biar kelihatan susah. Jangan menyusahkan anak. Kita aja udah susah, jangan bawa anak susah ya. Oke, naikin dikit Bu Mus. Yudi, I took a first. Itu jangan dibaca, lihat langsung soalnya. The underline expression short. Nah, berarti untung saya nggak baca dari atas ya. Habislah waktu saya. Langsung no, that's the worst thing you can do. No, that's the worst thing you can do. Tinggal cek. Disagree. Disagrees, disbelieves, rejects, atau clarifies. Disagree. Kenapa disagree, Bu? Karena langsung no. Karena Saya ada balikin. penolakan. Kenapa nggak confirm? Confirm, kalau dia confirm seharusnya memberitahukan yang Oke, benar. kenapa nggak disbelievers? Dia udah bilang situ, I don't believe you. Yang Kenapa nggak reject? di reject. Reject mana? Jack, Itu kesal apa nggak ada namanya? mau menerima atau mau ditolak. Yudi reject. Ya, Yudi reject. Kenapa nggak jawab reject? nggak ada yang harus di-reject. Kadang harus di reject. Oh, si Monanya confess boleh dong di reject. Ya, kenapa? Karena Mona bukan statement ya. Mona cerita tentang pendapat dari my grandma. Kalau pendapat itu biasanya gitu, setuju sama enggak setuju. Nah, jadi kata kuncinya kan you should. Itu kan cuman pendapat, suggestion. Ya, boleh setuju, boleh enggak ya. Karena bukan sesuatu yang tanda kutip statement besar gitu. Oke, jadi disagrees ya. Jadi, kan cepet kan jawabnya, maksudnya nggak perlu baca dari Yudi sampai ke mana tuh, sampai ke over the burn. Oke, next 27. A high school teacher intends to know the students' perception of their attitude towards speaking skills. Nah, mulai lagi ke aplikasi ngajar kita ya. Guru di sekolah SMA atau SMK bermaksud mengetahui persepsi siswa tentang sikapnya terhadap pembelajaran speaking. Apa fokusnya? Speaking skills. Bukan. Apa fokus dari kalimat Attitude, ini? attitude. Perception. Oh, perception. Ya kan? We are talking about perception. Perception siapa? Perception students. Terhadap apa? Terhadap their attitude. Attitude ke apa? Ke speaking skill. Kan gitu ya? Ada apa dengan persepsi student terhadap speaking skill? Ingin diketahui. Oleh siapa? Oleh guru. Itu kenapa saya bilang, apa dulu nih sebetulnya konsep awalnya, temanya perception.
perception dari ini yang begini. Gitu ya. Oke, sekarang si guru itu ngapain untuk dapat perception? Distributes a questionnaire. Terus salah satu item di questionnaire-nya adalah English speaking is one of my favorite classroom activities. Nah, kalimat ngomong Inggris adalah salah satu kegiatan kelas favorit saya. Itu kan gitu ya. Kalimat itu find out the student perception terhadap apanya dari siswa. Mewakili apa? Kalau ada bilang bahasa Inggris adalah bahasa favorit, kegiatan speaking itu suka banget loh saya. Nah itu tuh apa? Pengen dipersepsinya bahwa dia gemar akan itu. Nah, saya suka banget loh nonton film itu. Nah itu berarti kita ngomongin apa? Kegemaran. Kegemaran. Yang mana kegemaran? Fondness. Fondness gitu. Tapi kalau gini, ngajarnya jelek, itu apa itu? Ngajarnya bagus. Evaluation. Itu evaluation. Gitu ya, begitu bedanya ya. Bapak Ibu, nada kalimat yang ngajar saya kok jelek ya, itu cuma nada mengevaluate. Tapi kalau saya suka banget saya kalau ngajar, itu udah fondness gitu. Next, oke ya. Nggak usah terlalu pusing lah itu mah ya. Nggak banyak yang kayak gitu. 28. My friend asked me to return her book. Oke, sekarang masuk lagi ke bab if conditional. Nah, based on the condition bagusin ke bawah nih Bu. Oh iya. Biar kita fokus di. Sekarang Bapak Ibu kita baca my friend. Nah, kalau udah soal structure, we have to be very careful in reading. Benar-benar harus readingnya, bacanya jangan sampai oh iya tadi saya lewat ini kata ini saya kelewat. Jangan sampai kalau structure ya. Okay, my friend asked me to return her book, but I forgot where I put it, so I need more time to return it. Sekarang yang ditanya, sebentar. Dari yang tadi kita bahas tentang if conditional, ada satu tambahannya. If conditional tingkat 2, if conditional itu hubungannya ada istilah real meaning. Dan kalau sudah menghubungkan dengan real meaning, maka ada perubahan makna. Kalau di tipe satunya positif, maka real meaning-nya negatif. Gitu ya. Itu juga harus jadi tambahan. Oke, sekarang. My friend asked me to return her book, but I forgot where I put it. So I need more time to return it. Itu kalimat pengandaian atau bukan? Pengandaian. My friend asked me sampai return itu kalimat pengandaian atau bukan? Real. Itu real. Kenapa tahu bahwa itu real? Karena emang ada kata if. Belum ada if-nya, belum ada will-nya. Iya, betul. Berarti yang di atas adalah yang di atas adalah real meaning. Ya, betul kan? Sekarang soal real meaning disuruh dibuatkan if conditionalnya. Real meaning-nya begitu, kalau dibuat pengandaian yang mana? Nah, sekarang udah main rumus. Kalau real meaning itu turun satu tingkat dari tipe tensisnya. Betul? Berarti tipe 2. Ya, kita lihat dulu di atas. My friend asked me. Itu tipe berapa tensisnya? 2. Tipe 2. 2. Kalau itu real meaning ya. Yeah. Kalau if conditional maka tipe naik atau turun? Jadi naik. simple present. Naik. Jadi naik ke tipe 3. Berarti if-nya diikuti past perfect dan will-nya pasti would future have perfect plus perfect participle form ya. Sekarang dari A, B, C, D, E yang mana yang tipe 3? Yang A. Are you sure? Kita cek dulu. Tipe 3 itu biasanya diawali dengan if, subject, plus predicate yang predicate-nya ya past perfect. Apakah had found itu past perfect? Yes. Kalau D
Kalau B, Yang past perfect? No. Bukan. oh Kalau C, past perfect yang if-nya? No. no. Bukan. Kalau D, past perfect yang Yes. if-nya? Are you Dia, sure? No dia present Eh. perfect. No. Kenapa? Have. Coba yang D apa? Past perfect bukan? Perfect. Past Perfect. perfect tapi kok kayak Present Tapi perfect. kok kayak bukan. interrogatif ya, interrogatif. Present perfect ada have. Have I Ada had? have-nya di If depan. I had. Ada have di depan apa? Present perfect. Present Past. perfect. Oh. Past perfect atau present perfect nih yang D? Oh, perfect, Past perfect. Past perfect. Karena ada had found. Perfect, perfect, Handphonenya past perfect. perfect. Apanya Bu? Kalau apanya past perfect? Kalau Kalau headphone-nya past perfect. Terus? Mm-mm. itu yang I will have. Kok ada Ngapain have sih I Ibu had ada di found? situ kata si Ibu ya. Clear. Oke, clear. Yang E, apakah setelah if-nya past perfect? Enggak. Enggak. Coba Ibu perhatikan D sama E, ada keberatan di tenses? No. Yes. Kalau tenses yang D apa tensesnya? Perfect. Past perfect. Past perfect. Have-nya apain? Itu pengganti karena if-nya nggak ada. Jadi di ke depan. Oke, yang E, setelah if tenses apa? Ini Past. Are you sure dia past perfect? pas future perfect. Past future? Bukan, Past- setelah if-nya. Setelah if. Past perfect. Hah? Setelah if dia tenses apa? Present. Infinite-nya double. Nah, kan? Kenapa ada double? Simple Malah present triple itu. Dia present past perfect. Present perfect. Kalau Present perfect udah sampai head dong, Bu. Iya. Present perfect. Dia mah ini kemaruk. Present Kemaruk. past perfect. Double itu. Berarti D sama E kita say goodbye dulu ya, Bapak Ibu. Iya. Iya. Salah jawaban. Wah, jangan bilang salah. Sengaja ngaliurkeun cenah kalau keterusan namanya sengaja dibikin. Tertolak. Tertolak. Sekarang tinggal mikirin A, B, C. Tadi apa calonnya? A. Harus apa? Nah, udah A. Selesai ya Bapak Ibu ya? Kok kita belum nerjemahin? Gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau soal structure mah gak harus diterjemahin. Itu enaknya soal structure. Karena kita nggak tahu artinya, tapi yang pasti tensesnya dapet. Is that clear? Dia Ya. bertanya, Mem. Ya. Kalau dia Boleh. misalnya real meaning, berarti naik satu tingkat ya? Kalau remaining itu, saya nggak tahu naik turun gimana ya. Naik itu ke mana sih? Kedua. Kalau naik ke berarti turun. Jadi gini, real meaning itu Ke tipe 1 satu turun. tingkat. Kalau tipe 1 sama, Bu. Real meaning dengan Tipe 2 turun ke tipe 1. Saya bikin gini. Real meaning itu harus lebih praktis atau dibalikin. If conditional itu lebih ribet dari real meaningnya gitu aja deh. Ya. Yang lebih ribet itu yang if conditional, naik satu tingkat. Berarti Naik satu tingkat dari itu if berarti conditional 2 ke ke real 3. meaning berarti 2 ke 1. Turun. Kalau dari real meaning ke if conditional naik tingkat. Jadi kalau dia 2 jadi 3, kalau dia 1 jadi 2 gitu ya. Benar ya naiknya? Sepakat itu dulu ya. Kalau if conditional tingkat 1, maka real meaningnya tingkat 1. Kalau if conditionalnya tingkat 2, real meaningnya tingkat 1. Kalau if conditional tingkat 3, real meaningnya tingkat 2. Gimana? Setuju? Setuju. Yes. Oke. Boleh dilanjutkan? Kalau gitu nomor 29. Nah, ini sudah pada aplikasi ngajar. To evaluate student speaking ability, the most effective way that can be done by the teacher is, yang mana Bapak Ibu? Core-nya apa ini? Speaking Skill-nya ability. speaking. Berarti yang mana yang cocok untuk speaking? Bravo. Bravo. Kenapa enggak A? C. Why don't you say A? Ini cuman read, bukan speaking. Read and look. Oke. Yang why don't you choose C?
Make speech Kalau conclusion C, from the text. Oh, teks, ada teks tuh tertolak. Bukan. oh ya, ada find conclusion. Kalau karena ada speech maka B, C, D, E itu speech semua ya. Iya. Nah sekarang make speech and upload them on YouTube, make speeches and find conclusion from the text, atau read the speech, atau make a speech and look for implied meaning. B. Yang mana yang speaking ability yang efektif? Yang penting ada teks-teksnya dihapus gitu. Yang ada teksnya tertolak gitu, Bu. Kenapa Bu yang teksnya tertolak? Reading kan beda lagi skillnya. Kalau saya yang ada dia Speaking ability. Emang kalau teks bukan speaking? Enggak deh, kayaknya lebih ke reading deh. Kalau sekarang saya balikin. Bu, teks itu apa, Bu? Bacaan. Are you sure? Ya. Bu, kalau ada tukang sate lewat di depan rumah Ibu. Sate, kata Bu Emi, itu teks. Namanya teks lisan yang bermakna jualan. Dan Ibu pasti merespon dengan, Pang, beli. Nggak begini ya? Kata si Mangnya gini, sate. Terus Ibu di dalam hati gini, iya gue udah tahu itu sate. Kan nggak gitu kan responnya. Tapi langsung, Mang beli. Karena kata sate yang diteriakan oleh si Mang itu teks. Dan itu teks lisan. Jadi teks is not always printed. Oh iya benar-benar. Iya emang benar. Mata-mata Saya kuliah. juga dapat dari Bu Emi, Profesor Emi. Saya juga, oh iya Bu ya, saya pikir teksnya sudah tertulis. Kata siapa? Katanya gitu kan. Itu pelajaran S2 Bu, bukan S1. Wah, S2. Ya, saya ambil itunya aja dari Bu. Ngeles aja Ya, ya. oke. Sekarang yang mana yang efektif? Ingat ya, di ujungnya ada kata the most effective way. Yang paling efektif ngecek speaking apa? Berarti D. Ayo, kalau D ribet 2 kali speaking iya, interpret iya. dia suruh reading dulu enggak, iya, jadi. ya kan? Jadi ada reading. Dia suruh reading dulu tuh baru iya baru speech kan ribet banget ya. Oke, sekarang juga 2 kali. 2 kerjaan ya enggak? 2 kerjaan kan? Ya. Nah, yang C apa yang B nih? Yang efektif. Ya, yang C juga ribet. Nah, Bapak Ibu sering Bapak Ibu tuh ngeribet-ribetin sendiri. Kita tuh sering ngeribet-ribetin sendiri. Tujuannya satu, tapi yang ditesnya 2. Iya. Untung anaknya nggak tahu ya teori pembelajaran. Coba kalau tahu teori pembelajaran, anaknya protes. Ibu ini mau ngecek saya apa nih Bu? Gitu kayak gitu ya. Saya mau ngecek speaking kamu, kata anaknya. Jangan ngecek reading saya sekarang gitu. Nah, kamu di double-double atau ini double-double atau mana? Enggak lah ya, nggak ada yang mana itu dulu. Jadi fokus efektif. Maka speeches and upload them. Upload itu kan bukan karena ribet ya. Caranya aja biar saya nggak harus dengerin kamu ngedadak di kelas 40 orang. Udah upload aja lah, ntar kapan-kapan Ibu nontonnya. Tapi nggak tahu kapan. Next 30. Ini kata kuncinya di efektif juga ya, efektif. Makanya tadi dikasih garis bawah. Oke, 30. Kalau indikator bingung saya, Mem. Oke, yang bingung apa, Bu? Kalau masalah indikator. Yang bingungnya apa, Bu? Jangan kata kayak anak-anakku, semuanya. Apa yang susah anak-anak semua? Bu Mus, ke bawahin aja tuh kayak to assess assess-nya di kebawahin. Nah, gini ya, Bu. Posisi kalimat juga menentukan kemampuan kita untuk jawab soal ya, Bu ya. Apa? Jalan gitu ya. Indikatornya berbunyi begini. Students are able to understand the contextual meanings related to the social function, text structure, and language contents of oral and written news items in the form of several simple news themes. Sekarang, dari sekian kata ini, fokus satu-satu ya. Ini kan indikator. Indikator itu harus ada behavior yang dikembangkan, yang ingin ditagihkan. Kamu udah ngajar ini tuh pengen anak-anak bisa apa? Nah, sekarang di sini.
Bisa apanya apa, Bu, di sini? Berharap anak bisa apa? To understand the contextual meaning. Understand dulu ya. Ini Ya. adalah kata kerja. Kalau Bapak Ibu sudah paham cara nyari kata kerja untuk tujuan pembelajaran, nanti kalau Bapak Ibu dapat CP, itu bisa nyari TP untuk dari CP yang kayak gini tuh dengan gelondongan gede. Kan bahasa Inggris CP-nya gede ya. Harus belajar mencari dulu kompetensi. Kompetensi itu kata kerja yang bisa terukur. Understand kan? Jadi, kalau kita ngajar, di akhir pembelajaran, anak kalau dicek itu harus paham. Cara ngecek pahamnya, bisa dengan suruh ngegambar, suruh ngejelasin, suruh milih, suruh matching gitu. Itu namanya kompetensi understand. Indikatornya understand itu. Understand apa? Understand contextual meaning. Nah, udah situ dulu. Understand contextual meaning. Berarti memahami makna yang kontekstual yang ada di situ ya. Maksudnya apa makna kontekstual? Karena ada satu kata yang maknanya bisa 2 atau 3. Betul nggak? Contoh, kata interest. Selewat apa artinya? Interest apa artinya? Tertarik. Tertarik. Tapi tertarik itu interested. Nah, kalau secara umum interested itu kan satu tipe ya. Berarti ada hubungannya dengan sesuatu yang menarik kan. Kalau dia diletakkan di konteks ekonomi, maka dia berubah jadi bunga bank. Makanya harus ada contextual meaning gitu. Bank, Ibu tahu bank? Tahu. Kalau kita cuma, hey, apa sih arti bank? Pasti bank itu kan tempat ya, uang itu ya. Tempat kita pinjam uang. Kalau Bu Mus, enggak, saya mah tempat nyimpan uang. Tergantung bagaimana keseringan. Tapi kalau sudah konteksnya ngomongin penampakan alam, bank itu kan pinggirnya sungai ya. Atau baru tahu? Ya kan? The bank of the river, kan gitu ada. Pinggirnya sungai. Nah, berarti lihat konteks. Jadi si siswa itu tahu makna secara konteks di situ, hari itu, jam itu, di teks itu, apa makna kata itu. Train. Ibu, kalau anak nanya, Miss, train itu artinya apa sih? Ibu mau jawab apa? Kereta api. Kereta api. Nggak boleh langsung tanya. Karena siapa tahu anak lagi nanya, dia baca buku tentang olahraga. Ya enggak? Iya, nggak bisa langsung jawab karena tidak ada konteksnya. Tapi kalau emang kamu nanya itu ketemu di mana kata itu? Oh, di game. Game apa? Game itu loh kendaraan. Oh, berarti kereta api. Game itu loh yang ada pelatihnya, terus ada yang itu berarti dia train artinya melatih. Kan gitu ya? Itu namanya contextual meaning. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, sekarang kita ingin anak paham contextual meaning. Kok Bu Nini nggak nerusin yang kalimat berikutnya? Itu sebetulnya nggak terlalu penting. Karena yang sekarang dibahas adalah paham contextual meaning. Cuman ditanya, contextual meaning apa? Yang berhubungan dengan social function, yang berhubungan dengan text structure, yang berhubungan dengan language element dari News item. teks yang bernama news item. Dari teks apapun, anak tuh harus paham contextual meaning. Kebetulan pas ngajar news item juga harus sama. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita itu guru bahasa mah tujuannya itu sedikit. Yang banyak itu objeknya. Saya kalau bikin tujuan Bapak Ibu di TP, saya kan fase D ya, kalau guru SMP fase D 3 tahun. Teman saya nanya, "Budi udah pernah bikin TP?" Udah. TP-nya berapa? 3, saya bilang gitu. Kaget dia, masa 3 tahun TP-nya 3? 3 itu kata kerjanya. Kesananya, saya bilang memahami teks. Nanti ada turunannya. Teks lisan, teks tulis, teks visual. Jadi ada berapa Bu TP-nya? 3. Terus nanti orang nanya, teks lisan apa? Teks lisan deskriptif, teks lisan visual, teks deskriptif lisan, teks deskriptif tulis, teks deskriptif visual. Gitu ya. Nanti ada lagi turunannya.
Itu kan memahaminya. Ada kata menggunakan teks, lisan, visual, teks, deskriptif, lisan. Itu 9, Bu. Tapi kata pemahamannya hanya 3 untuk 3 tahun. Jadi jangan kaget. Kenapa? Karena kita itu memang konsep pembelajaran bahasa itu kan belajar alat ya. Beda sama IPA. Ada yang mungkin tahu guru IPA apa CP-nya? Pernah baca CP PKN nggak Bapak Ibu? Enggak. Panjang pol. Panjang banget. Iya sih, ada 6 ada 7 kalau nggak salah. Iya, panjang banget ya Bu ya. Narik napas juga susah saya. Bahasa Inggris itu. Kata kita, saya pas lihat kaget, capek bahasa Inggris panjang. Ternyata ada yang lebih panjang. Penderitaan kita ternyata tidak sependeritaannya orang PKN dan IPA. Itu panjang banget. Kita itu cuma menggunakan bahasa Inggris dalam bla 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 bla. Pemahaman siswa harus bla bla bla, berarti memahami kan. Nanti kayak memproduksi teks 3, Bu. Menggunakan teks lisan dan tulis dan visual, memahami teks lisan tulis dan visual, memproduksi. Udah. Cuman main apa? Mainnya di mana? Memproduksi teks apa? Memproduksi teks lisan, tulis, visual. Lisan, visual, tulis dan apa? Deskriptif, naratif, report, oral, news item atau apa? Itu aja main di situ. Nah, sekarang ini intinya adalah understand. Siswa pengen disuruh jadi paham, ya kan? Untuk menilainya, mereka harus ngapain supaya kita tahu bahwa mereka sekarang udah paham kontekstual meaning. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? C. Kenapa? Ayo. Paham makna kontekstual. Kita bisa membedakan, mencari menentukan perbedaan dan persamaannya. Oke, kata Ibu yang C. Ada yang lain? Saya E. Kenapa? Answer several question about news item. Masih. Kalau saya jadi siswa, kebayang nggak separate question-nya kayak apa? Nah, terlalu umum. Terlalu umum. Nah, Bapak Ibu, langsung saya kasih tahu aja ya. Yang C itu yang benar. Kenapa? Dan yang C itu, jangan dibayangkan mereka itu harus ngisi tabel. Bisa saja ditanya dengan BS, true false. Bisa ditanya. Jadi fine di situ tidak berarti nggak ditanya. Atau dibalikin. Yang E itu nggak jelas. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tentang apa? Paham nggak Bapak Ibu? Ketika kita mengecek anak-anak kemampuannya A, berarti yang diinginkan adalah anak-anak harus bisa menemukan. Diferensis kan? Cara membuat anak menemukannya bisa dengan ditanya, bisa dengan disuruh melengkapi tabel, bisa dengan disuruh true false, bisa disuruh dengan matching. Is that clear? Yeah. Yes. Kayak gitu. Itu beberapa cara untuk ngecek ke understand-an. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terjebak pada begini. Bapak Ibu kalau tahu anaknya bisa baca teks deskriptif, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengeceknya? Grammar. Ada teks tentang pemain bola terkenal, namanya Ronaldo. Terus kita tanya, anak-anak udah paham bacaan ini? Udah ngerti baca ini? Sudah. Kita percaya nggak bilang anak-anak bilang sudah ngerti? Nggak akan percaya. Cara membuktikannya gimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan supaya mereka bisa membuktikan? Give question about that text. Questionnya what kind of question? Who is he or who is she? What is the story Kemudian talking about? Nah, Bapak Ibu tidak harus selalu bentuk begitu. Bisa berbentuk pertanyaan, where does he live atau gitu-gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa bikin tabel complete aja. Complete the table, who ini, where ini, gitu-gitu. Oh ya, sudah jam 9. Atau Bapak Ibu bisa BS. Atau Bapak Ibu bisa matching. Tapi semua itu tadi adalah dalam rangka find the information about Ronaldo. Betul nggak?
soal yang tadi, matching yang tadi, tugas anak bikin melengkapi tabel adalah dalam rangka find the information about Ronaldo. Dan find the information itu adalah sub skill dari reading comprehension. Seperti itu. Oke? Kalau pusing, bagus ya. Karena kita sudah malam jam 9, kita akhiri dulu sampai nomor 30 ya. Belum. Belum dijawab. Kalau begini kira-kira jawabnya apa? Tadi saya bilang apa? Tadi saya pernah bilang Charlie ya. Karena ini ketika dia paham, dia bisa menemukan, oh ini bedanya sama similarities dari news item. Atau nanti kita bahas besok deh, biar lebih. Oke. Sementara jawab C. Oke. Terima kasih perhatiannya. Semoga tetap semangat terus dan jangan lupa cek and recheck lagi, mungkin di Google, mungkin nanti besok diberikan. Bu Nining kemarin Bu Nining nggak bahas ini, ada kata ini, mungkin Bu Nining lihat lewat, ternyata mungkin jawabannya bukan itu karena ada kata yang kita lewatin ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila kayak gini. Kok ini kayak gitu sih ya? Pak Andri bisa ada yang tersinggung. Kok gitu sama sih ke saya? Ini nggak percaya saya bisa gitu ya. Saya suka sampai bercanda aja Bu. Maaf Bapak Ibu ya. Kayak merasa ke anak-anak mungkin. Mohon maaf sekali lagi. Saya pamit dulu ya Pak Andri. Kita ketemu lagi di hari yang akan datang ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, ma'am.